Bro Rinto. Jadi beliau sekarang dalam perjalanan menuju ke sini menempuh jalur dari arah Lente. Hanya saja di pertengahan jalan informasi yang masuk bahwa ada mobil truk di tengah jalan sehingga isi di luar bisa ya? Oke lah, dimaklumi saja karena keadaannya seperti ini. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bro Jo. Jadi maaf Pak Jonathan kalau kita di rumahnya PSI itu bahasanya kita Bro and Sis. Harusnya juga Bro Rinto sore ini hadir, namun karena sesuatu dan lain hal masih dalam perjalanan, mudah-mudahan masih dapat acara kita pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas kedatangannya. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia melalui proses yang panjang, akhirnya kami memutuskan secara politik, kami anak muda benar-benar menyadari bahwa satu-satunya cara untuk berjuang, untuk melihat, mengubah perubahan-perubahan politik yang membawa keuntungan kepada kita semua hanya melalui partai. Dan setelah kami konsolidasi, setelah kami rapatkan beberapa lama, akhirnya kami memutuskan PSI akan all out, tidak akan mundur selangkah pun mendukung Bro Yosia Rinto Kadang dan Bro Jonathan Pasodo. Banyak hal yang kami pertimbangkan, tapi satu hal yang membuat kami seide dan sekata dengan rindu di saat visi misinya menyamai Partai Solidaritas Indonesia. Mulai dari platform pertanian, peternakan, pembangunan, pariwisata, teknologi informasi. Kami sudah bahas semua dan itu semua seide dengan perjuangan Partai Solidaritas Indonesia. Jadi itu mungkin pertama dari saya, dan selanjutnya mungkin ada dari Bro Martin. Dari Mariana? Tidak ada ya? Dari Kancer? Tidak ada? Baik, jadi dalam waktu dekat ini kami juga akan bersama-sama dengan Rindu untuk mendaftarkan ke KPUD. Dalam hal ini PSI adalah partai non-parlemen. Partai non-parlemen, jadi kami sebagai partai pendukung, bukan sebagai pengusung, karena melalui kesempatan ini kami belum memiliki kursi. Saya rasa begitu dulu, mungkin dari teman-teman wartawan ada yang ditanyakan. Tapi sebelumnya itu mungkin Bro Jo ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih, silakan Bro Jo. Tes, 1, 2. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Pak Ketua PSI, DPD PSI Toraja Utara bersama dengan seluruh jajarannya dan seluruh anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya bersama dengan Pak Rinto, secara khusus Pak Rinto, mohon maaf atas keterlambatan beliau hadir di tengah-tengah para anggota PSI, teman-teman media, karena beliau dari Pengala tadi kemudian lewat Pemancar terhalang dengan mobil truk karena mungkin jalur transportasinya belum memungkinkan untuk berpapasan dengan mobil di sana. Tapi yang saya ingin katakan bahwa pada sore hari ini saya berada di tengah-tengah anak muda, milenial di Toraja Utara. Saya tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh
Bro Terry tentang pemilihan politik, keputusan politik dari PSI ini untuk bersama dengan Rindu bukanlah suatu hal yang gampang. Dari sisi politik, saya kira hubungan beliau dengan semua partai pengusung di ketiga kandidat itu sangat baik. Secara personal juga, beliau juga sangat kenal dengan semua kandidat, baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati. Tapi keputusan politik harus diambil karena dalam waktu dekat sudah akan ada pendaftaran, sehingga saya bersama dengan calon bupati dari partai pengusung Nasdem, Hanura, dan partai pendukung adalah partai PSI. Kenapa saya bilang saya bangga bersama dengan orang-orang muda dari PSI? Karena sesungguhnya pada satu teritorial, masa depan itu adalah milik orang muda, milik kaum milenial. Orang yang seperti saya jarang Anda temui di tempat ini karena saya mengabdi pada bangsa dan negara di tempat yang lain. Saya ada di Jakarta dan saya kembali hanya dengan berbekal pengalaman. Tapi sesungguhnya masa depan kota ini, masa depan kabupaten ini ada di tangan kalian anak muda. Dan saya lihat semangat dari teman-teman dari PSI sungguh luar biasa. Saya juga tahu bahwa di dalam kontestasi pileg kemarin, hasil atau suara yang diperoleh dengan partai besutan Ibu Grace Natalia itu cukup signifikan, walaupun belum mampu itu membawa satu kursi. Tapi kita harap pada pemilu yang akan datang partai ini akan bersaing dengan partai besutan Pak Rinto. Tepuk tangan untuk PSI. Jadi saya kira itu perkenalan saya sama teman-teman dari partai PSI dari tempat ini dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi saya katakan bahwa dukungan politik dari partai ini itu akan membuat pergerakan dari calon dari Rindu itu akan semakin bebas bergerak, khususnya di kalangan milenial. Jadi satu perkembangan yang sangat luar biasa di mana anak-anak muda yang masih muda sekali tapi dia sudah terjun masuk ke dalam politik. Tentu kadar pengalaman boleh kurang, tetapi integritas yang Anda bawa itu adalah sangat murni. Jadi bergeraklah di kalangan orang muda, bergeraklah di kalangan milenial, dan saya percaya Rindu akan semakin solid, akan semakin mudah pergerakannya di dalam masyarakat Toraja Utara. Sekali lagi, Bro Terry dengan seluruh jajaran di partai DPD Partai Solidaritas, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya di dalam perjuangan ini. Rindu yang didukung oleh dua partai politik yang mendapatkan kursi dan satu partai non kursi, tapi saya tahu dan saya percaya bahwa partai ini akan kuat sekali di dalam kalangan milenial. Milenial itu mungkin ya, kalau tolong saya dikoreksi teman-teman media, sekitar 15-20% pemilih di level ini. Jadi luar biasa kalau Anda bergerak di level milenial. Saya kira itu teman-teman PSI, sekali lagi terima kasih, dan saya juga terima kasih dan hormat kepada seluruh media, teman-teman media yang hadir pada hari ini untuk meliput konferensi pers yang diadakan oleh pengurus DPD PSI Toraja Utara. Sekali lagi saya hormat, dan dulu ketika saya masih bertugas di Jakarta, saya terus terang saya sangat dekat dengan teman-teman media. Saya tahu bahwa media adalah perantara antara objek berita dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jadi beruntung sekali semua kandidat yang ada di Toraja Utara hari ini, ketika
dia sudah mendapat perhatian yang luar biasa dari media, dan media bisa mewartakan ke seluruh masyarakat Toraja Utara tentang figur yang ada dan masuk dalam kontestasi ini. Saya harapkan teman-teman media bisa mengambil peran terhadap semua kandidat dengan fungsi-fungsi sosial kontrol yang Anda miliki. Saya terima kasih, mudah-mudahan ke depan komunikasi kita, khususnya saya dengan teman-teman media akan selalu terbuka. Saya orang yang sangat appreciate dengan peran media, saya menghargai itu, dan mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menerima saya dan bisa menjadi teman Anda di dalam berdiskusi atau dalam hal apapun. Saya siap untuk mendapatkan input balik, apakah dari teman-teman wartawan atau aspirasi yang teman-teman wartawan dapatkan dari masyarakat untuk disampaikan kepada saya selaku calon wakil bupati, bakal calon. Tanggal 5 baru kita mendaftar ke KPU dan itu sudah menjadi bakal calon. Nanti tanggal 23 September ketika itu ditetapkan sudah menjadi calon. Kalau PSI dan Nasdem Hanura bergerak di lini masing-masing dan bisa memenangkan Rindu, tanggal 9 sudah bisa menjadi calon wakil bupati Toraja Utara. Tepuk tangan. Demikian, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya kembalikan ke Pak Ketua Proteri. Sambil menunggu Bro Rinto dalam perjalanan, mungkin ada teman-teman media yang ingin bertanya, silakan Pak. Silakan. Kita buka mungkin dulu 3 sesi pertanyaan dulu. Ada yang bisa bantu? Teman-teman PSI bisa bantu dulu. Makasih kesempatan yang diberikan. Nama saya David Luase dari media 86 News. Saya akan pertanyaan kepada bakal calon baru wakil bupati. Tadi Bapak jelaskan Bapak di Jakarta, terus balik ke kampung untuk membangun daerah ini. Pertanyaan saya hanya sederhana. Apa yang Anda lihat Toraja Utara saat ini? Apa yang Anda lihat Toraja Utara saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman wartawan lagi, silakan. Atau langsung aja ya? Boleh ya? Atau kita 3 sesi pertanyaan dulu ya, Bro? Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Risna dari Tribun Timur. Pertanyaan saya ke PSI. Kita ketahui PSI ini kan partai anak muda. Bagaimana strategis PSI Toraja Utara untuk menggalang suara dari kaum milenial? Saja. Baik, terima kasih. Satu lagi. Silakan, Bro. Nanti berikutnya lagi ya. Sudah, nanti habis ini. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya Albert dari Palopo Pos. Pertanyaan ini saya akan ajukan ke bakal calon wakil ke Bupati Toraja Utara. Terkait ini, Bapak dari Jakarta dan mantan pejabat di sana. Kalau menurut saya, artinya saya secara pribadi sudah nyaman. Nah, terus pertanyaannya, niat Bapak ke sini dalam artinya terkait dengan niatnya Bapak datang untuk menjadi calon, apa kira-kira seperti itu, dan kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk membenahi kira-kira apa yang kurang dan melanjutkan apa yang sudah bagus, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata bobot dan kualitas pertanyaan di teman-teman media di Toraja Utara ini luar biasa. Jadi pertama saya jawab dari media 86 ya. Bapaknya mana? Ya. Benar ya? Oke. Pertanyaan Bapak mengatakan bahwa apa yang saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Yonatan Pasodum. Jadi pertanyaannya adalah apa yang Pak Jonathan lihat saat ini di Toraja Utara. Saya kemarin sesudah saya dari Panggala memperkenalkan diri di Tondon dan Tondon Raba karena istri saya dari sana. Saya ke Barukpu, terus meneruskan perjalanan ke Barukpu. Di situ saya
ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat dan sangat memprihatinkan. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena Bapak tanya apa yang saya lihat, saya katakan apa yang saya lihat. Ini fakta. Rekaman perjalanan saya juga ada. Karena saya ini orang latar belakang teknis, jadi saya bicara fakta saja. Di Kecamatan Barupu ada 3 dusun yang sampai saat ini menurut info, karena saya tidak langsung ke on the spot di 3 dusun itu. Namanya Dusun Parodo, mungkin ada orang Barupu, teman-teman milenial, Dusun Parodo, dan ada 2 dusun namanya Dusun Sagu. Sampai hari ini menurut pengakuan masyarakat yang ada di sana, belum tersentuh dengan jalan baik kendaraan motor apalagi roda 4. Saya katakan bahwa ini mungkin di Toraja Utara mungkin tiga ini dan sangat memprihatinkan untuk masyarakat di sana. Jadi ada ketimpangan yang terjadi di antara beberapa daerah. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bukan saja oleh pemegang kekuasaan nanti, tetapi menurut saya teman-teman media harus mengangkat itu. Media harus memperjuangkan kepentingan masyarakat dimanapun di wilayah kita, supaya siapapun yang memegang kekuasaan nanti, dia bisa melakukan perhatian terhadap itu. Kasihan kalau tidak pernah itu diinfokan bahwa masih ada 3 dusun di Kecamatan Barupu yang sama sekali tidak tersentuh dengan pembangunan. Terus apatisme masyarakat akan terjadi di situ. Itu yang saya lihat. Dan mohon maaf ya teman-teman, saya mau katakan off the record, tapi saya kira yang saya mau katakan bahwa ini bukan, saya tidak mengatakan ada pihak yang salah, tetapi saya mengatakan apa yang saya lihat dan apa yang saya saksikan dan apa yang saya dengar. Saya kira itu. Kemudian dari Palopopos ya, Palopopos mungkin beliau tahu bahwa tadi saya buka saja bahwa saya selama ini bekerja sebagai birokrat di Pemprov DKI Jakarta. Saya mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, dan pada saat yang sama saya menjabat sebagai PLT di Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Zamannya Pak Jokowi ya, supaya clear. Saya memegang 2 dinas sekaligus di sana. Statement dari kawan kita dari media Palopopos bahwa mungkin kok Pak Yonatan sesungguhnya sudah berada dalam zona aman, terus ngapain ke sini? Pemahaman saya dalam pernyataan Anda zona aman, saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai aparatur sipil negara dengan baik. Betul. Karena kalau saya ada masalah di dalam perjalanan itu, tempat saya bukan di sini. Tempat saya di Hotel Prodeo. Jadi Anda tahu bahwa saya clear and clean di dalam melaksanakan tugas itu, dan saya menyelesaikan tugas pengabdian saya sama negara sehingga saya pensiun dengan selamat dan baik. Itu yang saya tangkap yang dimaksud dengan zona aman. Kalau yang lain saya tidak paham itu, tapi kalau soal zona aman itu betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda datang ke sini? Tidak apa-apa, kita agak panjang ya, karena ini harus clear sambil menunggu calon bupati. Saya di tahun 2019 ada di kampung saya di Sangkarobi, ujung Toraja Utara juga. Tapi sekarang jadi sarana transportasi utara antara Tanah Toraja Utara dengan Kabupaten Lu, kabupaten di bawah, lewat Sangkarobi. Itu tempat saya di situ. Saya dari sini tuh sekitar Januari sampai Juli. Waktu itu terjadi hiruk pikuk di Toraja Utara tentang partai dan orang-orang yang ingin mencalonkan diri, baik itu jadi bupati maupun jadi calon bupati. Saya di Sangkarobi saja selama kurang lebih 6-7 bulan, ya pergi gembala kerbau atau pergi ke sawah. Saya belum pernah ada. Akhirnya pada sekitar bulan Agustus saya kembali ke Jakarta
dan saya kembali lagi dengan dunia saya di Jakarta. Tiba-tiba bisa nanti diklarifikasi sama Pak Rinto. Pak Rinto menghubungi saya beberapa kali. Tapi saya bilang, udahlah kalian kan anak muda. Kalau perlu Broteri aja yang di apa namanya jadi wakil. Karena dalam perasaan saya sudah menyelesaikan tugas pengabdian saya sebagai ya. Selamat datang Pak Wakil Bupati, Pak Rinto. Ini juga milenial ini. Umurnya baru 35 tahun. Tambah 5. Ya. Oke. Ya, jadi ini tambah semangat nih karena saya duduk sama milenial juga nih. Milenialnya ganteng lagi. Jadi saya lanjut ya. Tadi saya bilang nanti klarifikasi ada beliau, nanti langsung ditanya. Beliau menghubungi saya. Pak Jo sudah pensiun ya? Saya bilang iya. Bagaimana kalau kita sama-sama memikirkan Toraja Utara? Waktu itu saya berpikir bahwa beliau ini mengajak saya untuk menjadi menjadi timnya dia nanti. Dalam pertemuan pertama kita ngobrol biasa, kedua akhirnya pada saat pertemuan ketiga beliau mengatakan bahwa saya mau ajak Pak Jonathan menjadi 02. Saya bilang janganlah, banyak anak muda. Tapi jujur saja, karena saya orang birokrat, jadi saya tertarik sama statement beliau. Saya tanya sama beliau, di dalam perjalanan periode ini, apakah Anda nyaman sebagai wakil bupati? Beliau mengatakan ya nyaman. Oke, terus kenapa Anda mau jadi 01? Beliau mengatakan bahwa saya sudah 5 tahun berada di Toraja, jadi kondisi real tanah Toraja Utara saya tahu. Saya tahu di situ ada ketimpangan pembangunan seperti yang kita maksudkan tadi. Ada penanya tadi mengatakan apa yang Pak Jonathan lihat terkait mungkin itu yang dimaksud beliau. Yang saya bilang Pak Wakil, di Barumpu itu ada 3 dusun yang belum tersentuh dan belum bisa dilalui oleh motor apalagi mobil. Setelah saya kembali dari Jakarta, saya berpikir bahwa ini mungkin yang dimaksud dengan Pak Rinto, bahwa ada ketimpangan di dalam pembangunan. Yang saya katakan bahwa suara media sebagai kontrol sosial itu harus ada. Saya jadi tertarik kok ada orang muda, karena beliau memang masih muda. Ada orang muda yang mempunyai komitmen yang begitu besar terhadap pembangunan di Toraja Utara. Lalu saya berpikir anak muda ini harus kita bantu, harus kita ide-ide besarnya terhadap Toraja Utara ini harus kita dorong, sehingga dalam kesempatan itu saya mengatakan bahwa saya jadi apa? Beliau bilang jadi 02 wakil. Tapi saya bisa melihat bahwa ajakannya dia ini adalah suatu ajakan yang sangat hakiki menurut saya. Saya katakan bahwa apa betul saya diperlukan untuk itu? Dia bilang itulah yang bisa kita tangkap. Sehingga saya katakan bahwa pada saat itu saya katakan sama beliau bahwa saya nggak berpikir mau jadi apa, mau jadi 01 atau mau jadi 02 kalau memang komitmen kita seperti itu. Saya katakan kalau memang begitu, kalau memang saya diperlukan oleh Toraja Utara, jangankan 01, 010 pun kalau saya disiapkan tempat saya akan ada. Itu yang mendorong saya.
ketika saya mengatakan bahwa saya bisa bersama dengan Anda, banyak yang mempertanyakan seperti yang Bapak tanyakan itu. Jadi jujur, saya di kesini tidak berpikir soal kekuasaan 01 atau 02, ada Pak calon bupati. Tidak ada itu. Saya tidak peduli saya mau jadi apa. Tapi ketika saya dibutuhkan memang di situ, saya akan hadir di situ. Dan saya hadir dengan pengalaman saya sudah cerita tadi. Jadi tidak ada, saya kalau berpikir soal kekuasaan, kayaknya ya Bapak tahu lah kalau polanya di Jakarta itu seperti apa kita. Kalau dari sisi kekuasaan yang kita pikirkan, jangankan waktu, bupati pun tidak terlalu itu. Tapi kalau kita terpanggil oleh satu komunitas, satu kaum, dan itu kaum kita, rasanya tidak ada alasan untuk menolak itu, dengan catatan kita masih dalam keadaan sehat, fisik sehat. Saya habis ditanya sama Pak Rinto, saya buka baju saya, apa saya masih kuat, masih sehat. Intuisi saya mengatakan Tuhan memberikan saya kesehatan yang bagus, dan kalau memang itu adalah panggilan masyarakat, saya akan ada di situ. Saya tidak bisa mengklaim bahwa apa yang dikatakan Pak Rinto itu benar atau salah. Tapi kalau sudah ada suara itu, saya akan hadir di situ dan akan kita buktikan pada tanggal 9 Desember. Apalagi dengan bergabungnya PSI, saya percaya bahwa ini akan membuat satu dorongan yang akan lebih kuat lagi untuk kemenangan Rindu. Salam Rindu. Terima kasih. Dari Tribun tadi ya, dari Sis Lisna, strategi apa yang akan digunakan PSI untuk menggalang milenial. Jadi begini Sis, sejak hadirnya partai PSI itu sifatnya itu suka terbuka, karena didasari oleh teman-teman yang memang fondasinya memang masih idealis. Kami pun dari PSI Toraja Utara sampai hari ini memberikan dukungan kepada Bro Rinto dan Bro Jo itu tanpa mahar 1% pun. Betul Pak? Ya, itu kami lakukan karena menurut kami platform PSI itu sama dengan platform visi misi dari Bro Rinto dan Bro Jo. Jadi strategi kami untuk menggalang milenial nantinya, kami lebih banyak nantinya akan bermain di medsos terhadap isu-isu kira-kira Toraja ke depan kita seperti apa. Kami dari PSI sangat merespon pembangunan bandara di Buntukuni, dan itu sudah pasti itu sangat menguntungkan kabupaten ini. Saya diskusi panjang dengan Bro Rinto, kira-kira jika Tuhan buka jalan, apakah nanti bagaimana strategi Bro untuk membuka akses baru lagi ke sana. Dengan demikian pada saat kita ke sana mudah kita jangkau bandaranya lebih cepat lagi. Dan seperti yang kita tahu bahwa Bro Jo kan memang sudah sangat pengalaman ya dalam birokrat. Beliau kemarin cukup lama mendampingi Pak Jokowi pada saat beliau masih jadi presiden. Jadi kami dari PSI akan banyak nanti bermain di medsos dalam penggalangan semua organisasi, baik di organisasi kepemudaan, organisasi budaya, organisasi gereja, agama, yaitu semua kami akan rangkul semuanya. Setelah kami selesai konferensi pers, kami juga akan berpolitik sesuai dengan gaya PSI. Tentu kami akan memperhatikan protokol-protokol kesehatan karena ini kita masih berada dalam masa pandemi. Jadi serasa sementara itu, Sis Lisna mungkin ada lagi? Oke, baik. Sebelum kita buka pertanyaan lagi, ya silakan. Sedikit soal Projo. Projo itu satu komunitas pendukung Pak Jokowi. Jadi kalau ditulis saja Projo di situ bisa jadi polemik. Jadi teman-teman media, Projo nanti panggilan di partai PSI saja. Tetapi kalau Anda catat di situ tolong ditulis saja Bro Jonathan. Saya takut nanti loh ini kau Pak Jonathan bawa politikan ini, karena ada Bro Jo kan? Ada ya. Jadi Bro Jonathan aja. Ya, terima kasih. Mantap pasukannya Pak Jokowi kan nggak apa-apa dong. Baik, sebelum saya buka sesi pertanyaan berikutnya dari Bro Rinto, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Baik, terima kasih.
panggil Bro Terry ya. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur saat ini kita boleh sama-sama dalam sebuah jumpa pers di tempat ini bersama Partai Solidaritas Indonesia. Kami berdua yang dimana sudah diusung oleh Partai Nasdem dan Hanura, kami bersyukur, kami memberi rasa hormat kepada Partai Solidaritas Indonesia ini yang dimana sudah bergabung bersama kami. Itu pertama. Berikutnya saya sampaikan buat kita semua bahwa saya mengajak Bang Jo atau Bung Jonathan. Beliau adalah orang yang profesional, beliau juga mampu dalam pemerintahan, beliau juga siap dalam lapangan, dan juga beliau ini orangnya mau bekerja keras. Kita berdua di sini bukan mencari kekuasaan intinya, tapi membaktikan diri untuk negeri ini. Tujuan kami ini bukan mencari kekuasaan, tapi membaktikan diri, mengabdikan diri di negeri ini agar negeri ini jauh lebih maju dan jauh lebih sejahtera. Saya pikir begitu. Teman-teman pers semua yang saya hormati dan saya kasihi, saya tidak bisa panjang lebar karena masih banyak kegiatan yang harus saya hadiri. Ini sudah ditelepon-telepon ini karena sudah ditunggu di daerah Pangrante, ada pertemuan keluarga sedikit situ. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa panjang lebar. Yang jelas saya bersama Bung Jo sangat bersyukur, sangat berterima kasih dan memberi rasa hormat kepada Partai Solidaritas Indonesia sudah menjadi bagian dari perjuangan rindu ke depan. Dan mudah-mudahan ke depan ini kami satu visi dan misi membangun Toraja Utara jauh lebih bagus dan kita mulai bangkit meraih keunggulan segala potensi yang ada di Toraja Utara. Itu tujuan kita dan kita harus bisa bergerak, dan saya berharap semua generasi muda, seluruh kaum milenial memberikan saran, memberikan ide, petunjuk kira-kira apa yang harus kita percepat pembangunan yang ada di Toraja Utara. Sekian, terima kasih, semoga Tuhan berserta kita semua. Tahan. Jadi jatah saya Bang Jo cukup banyak nih. Jadi mungkin saya jawab langsung dulu dari Bro Saldi dari spionase.com ya. Alasan PSI bersama dengan Rindu. Jadi selain visi misi yang membuat kami mendukung Rindu, ada beberapa poin utama sebenarnya. Yang pertama, kami melihat dari sisi kualitas kedua pemimpin ini. Menurut hemat kami adalah karakter yang terbuka, karakter yang memiliki pribadi yang baik, dan orangnya gaul, tidak terlalu birokrat. Teman-teman dari PSI bebas memberikan masukan kepada kedua beliau ini. Dan satu sisi, ini adalah salah satu pasangan calon bupati di Toraja Utara, secara khusus calon bupati yang paling muda. Yang paling muda mungkin se-Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya saya sedikit cemburu kepada Nasdem. Kalau saya sekarang berbicara atas nama Krisna Tali, harusnya Bro Rinto itu jadi ketua PSI di Toraja Utara. Hanya saja waktu itu PSI belum lahir mungkin ya, sehingga Nasdem berhasil mengambil Pak Rinto sebagai ketua Nasdem di sini. Jadi Bro Rinto itu menurut hemat kami, selain masih muda, wawasannya oke, kita juga bergaul dengan beliau tanpa birokrasi, tidak harus protokoler, begitu. Jadi itu yang membuat kami bersama dengan Rindu. Kemudian dari sisi Bang Jo adalah orang yang sudah sangat berpengalaman di birokrasi di tingkat DKI. Di DKI itu sebagai kepala dinas, kepala lingkungan hidup,
kota besar yang dia bisa sulap sehingga masih ada hijau-hijaunya. Lantas kita Toraja Utara, daerah hijau, kita butuh ilmu-ilmu planologi untuk menata kota ini bagaimana menjadi kota yang bersih ke depan. Bahkan saya sudah diskusi dengan Bang Jo, di kemudian hari saya berharap ada rantai pau baru di Toraja Utara. Kita buat lagi kota baru di Toraja Utara yang rapi dan asli berseri. Selain itu, Bang Jo selain berpengalaman di birokrasi juga orangnya gaul. Seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban saya dari Bro Salti dari spionase. Dan kemudian air terkini ya yang tadi ke BSI dari Susan ya, pedoman media. Oh ini untuk Bang Jo ini, Susan. Juga Bang Jo. Dan dari air terkini. Ya baik. Ini yang hadir sekarang di BSI ini bro, di Toraja Utara itu sebenarnya, saya buka sedikit ya. Teman-teman yang hadir semua di BSI ini, kami bersyukur, puji Tuhan punya kemandirian secara ekonomi, punya usaha sendiri-sendiri. Itu salah satu kekuatan kami. Jadi kami di BSI itu selalu berdiskusi bagaimana membuka usaha sendiri dengan pengembangan SDM. Sederhana, kalau misalnya ini Bro Martin ini punya usaha pangkas rambut mulai dari selatan sampai utara dan masih sangat muda, umurnya baru 21 tahun. Begini bro, sudah bisa menghasilkan uang untuk pribadinya itu bersih itu 20 juta per bulan. Itu di BSI. Kemudian tadi ada Bro Rante yang ada di luar itu muda-muda begitu bro sudah punya hotel di Toraja Utara. Dan Bro Cancer serta Sis Mariana. Sis Mariana ini sangat hebat dalam bisnis-bisnis online. Jadi yang saya ingin sampaikan sekaligus menjawab jawaban dari Eric terkini tadi, indikator PSC untuk mendukung Rinto itu bahwa hanya dengan Bro Rinto kami bisa berdiskusi dengan Bang Jo mengenai tentang teknologi informasi. Jadi itu indikatornya, karena kami di PSI itu banyak-banyak bekerja, banyak-banyak berbisnis itu lewat media sosial. Seperti itu. Ya, jadi semua PSI yang hadir saat ini, yang juga tidak sempat hadir tapi masih banyak di luar, ada teman-teman dari yang masih kuliah ya, tapi sudah mau berpartai. Pada prinsipnya PSI itu yang ada sekarang kalau boleh saya bilang macan semua, bukan, kalau macan itu dalam komunitas binatang itu ya begitu deh. Ya seperti itu. Kemudian ya selain itu dari Bang Jo, jangan juga kita lihat dari umurnya tapi jiwanya. Sama mudanya dengan Bro Rinto. Dan yang kami yakini PSI adalah biasanya anak muda kalau sudah berani untuk melakukan terobosan-terobosan yang besar, saya yakin dan percaya Tuhan akan berada di belakang anak muda. Ya, terima kasih. Silakan Bang Jom. Satu lagi Pak. Silakan Bro. Ya, PSI ini punya anggota di Toraja Utara, jumlahnya berapa? Satu. Kedua, apakah setiap DPC itu sudah terisi semua? Ya, jadi kita di PSI infrastrukturnya sudah lengkap di 21 kecamatan. Ada 21 kecamatan. Jadi semua sudah ada, pengurus inti, pengurusnya juga sudah lengkap. Sampai hari ini sudah ada semua. Sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa setelah kami selesai konferensi pers, dukungan kami sudah resmi. Mulai besok kami lakukan konsolidasi di setiap kecamatan untuk memenangkan Rindu, tentunya seperti itu. Makasih bro. Silakan Bang Jo. Ya, Pak Joni dari Korensindo ya. Pertanyaannya adalah apa peran kaum muda ke depan? Ya? Program Rindu untuk kaum muda ke depan. Saya kira tadi sudah kita dengar dari Ketua
DPD PSI bahwa anak-anak muda milenial yang sudah tergabung di dalam PSI ini adalah orang-orang yang mandiri dan orang-orang yang memang sudah bekerja secara mandiri. Bahkan peran mereka terhadap pemerintah itu sudah cukup luar biasa. Kalau saya dengar Bro Martin ini sudah punya salon, yang mana pasti setiap salon itu sudah mempekerjakan orang. Jadi mereka sudah sangat berperan di dalam pembangunan pemerintah. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mandiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau Rindu menang, apa program terhadap kaum milenial, terhadap kaum muda? Sebenarnya anak-anak muda ini yang khususnya yang sudah tergabung di dalam PSI itu sudah memiliki jiwa entrepreneur. Kalau di kalangan muda, orang-orang muda yang hebat seperti ini, tinggal political will aja dari pemerintah. Kita berikan kemudahan terhadap semua akses perbankan, akses izin segala macam kita permudah. Karena hanya itu pemerintah itu sifatnya regulasi, betul nggak? Kita hanya membuat regulasi, aturan-aturan yang mempermudah siapapun, apalagi kalau dia milenial. Kita buat regulasi yang mendorong mereka, yang mempermudah mereka untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan paling tidak untuk dirinya. Syukur-syukur dia bisa mempekerjakan orang lain. Jadi pemerintah tidak akan mungkin dia bisa tiba-tiba aja angkat proteri ini jadi apa gitu loh. Jadi memang pemerintah itu cuma regulasi, dia menyiapkan menyiapkan sebuah metode perizinan. Misalnya nanti, tapi saya pikir sudah ada di sini ya, pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Kalau itu juga ya mesti ada target waktu. Orang ini urus izin usaha itu mesti ada target waktu. Dan situlah political will daripada pemerintah. Yang kedua, anak-anak muda itu harus masuk di dalam politik supaya daya terobos dan daya juang mereka itu bisa semakin masif masuk di dalam setiap elemen pemerintahan, baik itu di bidang legislatif, eksekutif maupun di yudikatif. Itu kita harapkan anak-anak muda dia bisa lebih maju dengan itu. Saya kira itu Bro Joni ya. Kemudian saya lanjut dengan Mbak Susan dari hadiah mana Mbak Susan? Pedoman Media. Pedoman Media ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Terobosan utama apa yang dilakukan di dalam pendidikan? Kalau kita flashback ke belakang, di Tanah Toraja dan Toraja Utara dulu itu jadi jadi barometer pendidikan di Sulawesi Selatan. Kita kalau tidak di peringkat pertama, peringkat kedua, paling dua peringkat ketiga. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu. Tapi mungkin bukan kita yang mundur, mungkin daerah lain lebih maju dari kita, sehingga bisa saja peringkat kita dari atas. Tapi hal yang paling utama yang perlu kita benahi adalah birokrasi yang membidangi kesehatan dan pendidikan. Jadi perlu ada reformasi birokrasi. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana menempatkan orang yang betul-betul punya kompetensi di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Nah itu yang pertama. Jadi pemilihan kepala unit satuan kerja, organisasi kerja OKPD, organisasi kerja perangkat daerah, itu harus melalui badan pertimbangan jabatan yang sangat ketat. Terukur di situ. Kalau tiba-tiba aja diangkat dari sana kepala dinas, besok ganti itu. Ambil lagi satu, ganti lagi itu. Jadi setiap pejabat di dalam semua organisasi aparatur sipil negara, dia harus melewati jaringan tes lewat badan pertimbangan jabatan, Baperjakat namanya. Itu salah satu model. Model yang kedua bisa melalui lelang jabatan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk mengukur apakah orang ini kompeten di sini. Tapi kalau cuma tiba-tiba aja diangkat, ada yang mau dicopot hari ini ganti besok, ya itu tiba saat tiba akal. Kita tidak bisa berharap banyak untuk membenahi itu kalau dia bukan orang ahli di situ. Jadi kalau Mbak Susan tanya, terobosan apa yang dilakukan adalah reformasi birokrasi. Tempatkan orang sesuai dengan keahliannya.
Saya di birokrasi DKI itu cara seseorang masuk di dalam jabatan itu mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu mulai berpercakapan yang sangat luar biasa. Anda tahu, saya orang pertama jadi kepala dinas di DKI Jakarta, orang Toraja. Dan saya tidak akan mungkin sampai di situ kalau saya kaleng-kaleng. Saya sudah melalui berpercakat yang sangat ketat sehingga saya bisa dilantik menjadi salah satu kepala dinas yang ada di sana. Hal itu akan kita lakukan ke depan di Toraja Utara. Bukan cuma di bidang kesehatan dan pendidikan. Semua organisasi perangkat kerja daerah, pimpinan kepala SKPD-nya, OKPD-nya itu harus melalui suatu proses badan pertimbangan jabatan. Saya kira itu cara memperbaiki. Soal nanti implementasinya ke depan itu di masing-masing organisasi kerja perangkat daerah sudah ada itu yang namanya tugas pokok dan fungsi. Tupoksi. Ya. Selain pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, Pak, apa yang paling menjadi terobosan yang paling atas, Pak? Saya kira yang paling mendesak itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa diciptakan melalui pendidikan tadi, melalui pendidikan. Kemudian hal berikutnya, tapi tidak bisa kita kategorikan mana satu mana dua, karena kesehatan dan pendidikan itu dua hal yang dia harus beriringan. Tidak mungkin seseorang itu pintar kalau dia tidak sehat. Jadi itu kemudian yang paling dipentingkan ini dalam global di tingkat masyarakat banyak. Saya kira memang infrastruktur yang harus kita perbaiki, karena kita tahu bahwa setiap tahun itu kan setiap daerah itu kan ada anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, APBD yang sehat itu adalah APBD yang biaya non fisiknya lebih kecil daripada biaya fisik. Kalau biaya fisiknya lebih besar daripada biaya non fisik itu belum sehat. Saya dengar nih, mungkin kita di Toraja Utara itu biaya non fisik lebih besar daripada biaya fisik, sehingga kita tidak bisa berharap, karena mungkin ya termasuk honorer yang banyak mungkin ya. Nah, anggaran pendapatan belanja daerah yang sehat itu adalah apabila biaya fisik lebih besar daripada biaya non fisik. Nah, salah satu biaya fisik yang kita maksudkan adalah fasilitas kantor, fasilitas jalan, fasilitas musik. Misalnya di Pasar Bolu itu hampir digunakan oleh semua masyarakat, baik siang maupun malam. Malam itu kan kalau orang yang mau ke Makassar itu. Nah, di sana fasilitas umumnya belum representatif untuk pelayanan, apalagi kalau kita katakan bahwa ini adalah melayani pariwisata gitu ya. Jadi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur saya kira itu yang paling mendesak untuk kita benahi. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa yang dilakukan? Orang sementara PAD kita kan ya segitu-gitunya juga. Paling tidak dari kualitas daripada setiap nomenklatur pembangunan infrastruktur itu harus sesuai dengan spesifikasi perencanaannya. Anda mau tanya, saya ahlinya di situ, jadi saya tahu betul. Saya dalam keadaan tidur pun ada pekerjaan jalan di sana itu, dalam keadaan tidur saya tahu di mana. Kalau Broteri yang kerjaan di situ saya sudah tahu Broteri ini mau melaksanakan yang di luar RKS, di luar standar perencanaan. Saya bisa tahu itu, karena memang saya menangani itu cukup lama dengan anggaran yang sangat besar di DKI. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa kita akan perbaiki dari sisi birokrasi, kemudian dari sisi pelaksanaan kita lakukan perencanaan yang bagus, pelaksanaan yang bagus, pengawasan yang bagus. Kalau 3 unsur itu sudah dipenuhi, percaya pasti infrastruktur yang dikerjakan itu akan jauh lebih baik. Pengawasan yang bagus, perencanaan bagus, pelaksanaan jelek, pengawasan jelek hancur. Perencanaan yang bagus, pelaksanaan yang bagus, pengawasan yang jelek masih bisa diharapkan bagus.
Nah, itu yang kita lakukan. Jadi semua komponen yang mengambil peran di dalam pelaksanaan semua pembangunan itu harus melalui proses 3 itu. Direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan diawasi dengan baik. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Kota Rantepao ini supaya lebih indah lagi. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi setelah selesai ini, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan, Bang Job. Terima kasih Adinda Salmon dari Fajar Metro. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi kalau saya jawab ini secara narasi dan langsung, saya seolah-olah berjanji. Saya katakan kepada teman-teman media, saya tidak kuat untuk berjanji. Karena kalau saya berjanji dan saya tidak ikuti, jantung saya tidak kuat, Pak. Saya bisa muncul di rumah sakit Paku di emergency. Jadi saya tidak berjanji, tapi kita berdoa dan kita berusaha untuk mengangkat teman-teman kita yang seolah-olah tidak tersentuh dengan kebijakan pembangunan di masa lalu. Dan ini sudah kita ketahui. Dan kalau ini bisa berjalan, kita upayakan di dalam tahun 2021 untuk, tapi kalau tahun 2021 itu sudah perlu perubahan nomenklatur, Pak. Karena semua yang akan dilaksanakan di tahun 2021 itu sudah dirancang di tahun 2020. Tapi kalau tahun 2021 belum dikerjakan dan otoriti untuk menyusun APBD di tahun 2022 sudah dari kita, alangkah bodohnya saya kalau saya sudah tahu di situ belum masuk, baru saya tidak programkan untuk itu. Hanya 3 desa itu. Tapi sekali lagi saya bilang ini bukan janji, tapi saya sudah observasi ke lapangan dan saya tahu, maka ya hanya dengan doa. Dan teman-teman media perlu koreksi bahwa Anda dulu sudah waktu baru mau mencalonkan sudah mengetahui bahwa di situ motor pun belum masuk. Sekarang Anda sudah mau tahun ketiga atau tahun kedua kok belum pernah terpikirkan. Siapa tahu saya lupa nama manusia. Itulah peran yang saya katakan bahwa peran teman-teman media itu sangat luar biasa terhadap koreksi daripada setiap pengambil kebijakan di tingkat manapun. Jadi saya berharap bahwa mudah-mudahan sampaikan saja teman-teman di sana, Pak Salmon, dukung Rindu supaya ini dilaksanakan. Tapi bukan janji. Saya kira gitu ya, Bung. Ya, terima kasih. Yang kedua dari Bung Maksi, memperbandingkan kalau di Jakarta, saya ada buku, Pak, yang karang itu namanya Sili Suli. Dibuat tahun 2012. Jadi itu buku dibuat betul-betul bukan dalam rangka hari ini. Saya tidak tahu saya mau jadi apa ke depan. Tapi waktu itu ada beberapa teman, Edward Tanari, David Payung, Sili Suli, dan beberapa teman ke kantor saya kepala dinas waktu itu, untuk membuat satu buku, Anak Kampung Membangun Ibu Kota. Ada bukunya, tanya yang mau ditanya sama Sili Suli. Anak Kampung. Saya tanya, untuk apa kamu bikin itu? Dia bilang, Pak Yonatan adalah orang pertama yang jadi kepala dinas di DKI, orang pertama Toraja yang jadi kepala dinas di DKI. Buku ini kita mau buat untuk menjadi motivasi buat orang-orang kampung yang seperti saya, karena saya memang orang kampung, Pak. Jadi motivasi saja. Nah, di situ dikatakan bahwa anak kampung membangun ibu kota. Memang agak terlalu apa ya? Tapi saya tahu tujuannya. Jadi memperbandingkan membangun Jakarta dengan membangun Toraja itu dua karakter yang berbeda, Pak. Bisa dikatakan Jakarta lebih mudah, Toraja lebih sulit. Bisa juga kita katakan Toraja lebih sulit, Jakarta lebih mudah. Kenapa? Dari sisi anggaran, Jakarta angka APBD-nya tahun sekarang itu udah 87 triliun. Provinsi dan pengelolaan anggarannya sama dengan kabupaten, karena di sana ada wali kota tapi dia tidak mengelola anggaran, hanya di provinsi saja. Jadi kepala dinas di Jakarta itu kekuasaannya itu luar biasa, karena dia membawahi 5 kota manja dan 1 kabupaten. Di sana tidak ada kepala dinas kabupaten, tidak kayak di sini. Di sana tidak ada. Jadi langsung dari kepala dinas di provinsi. Nah,
Saya katakan kenapa saya katakan lebih mudah karena anggarannya memang luar biasa. Apapun yang kita mau lakukan asal itu terencana dengan baik, dilaksanakan dengan baik dan diawasi dengan baik, itu pasti bagus. Nah, Toraja dibandingkan dengan Jakarta dari sisi kapasiti pekerjaannya lebih kecil, tapi anggarannya juga kecil. Jadi inovasi dari setiap pemimpin daerah itu sangat diperlukan untuk pembangunan satu daerah. Kalau kita hanya duduk saja dengan APBD yang ada dan yang dau itu begitu. Tapi kalau dia punya inovasi yang bagus, itu anggaran dari departemen itu bisa mengalir kalau dia punya akses. Nah, kebetulan Rinto ini istrinya di DPR RI. Dia bisa memprioritaskan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, dan dia membidangi pariwisata. Jadi ada modal sebetulnya di situ. Kemudian memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada di departemen untuk masuk ke Toraja itu, kalau kita punya akses. Nah, kebetulan saya orang Jakarta, saya lama makar di Jakarta, jadi saya tahu. Tapi bukan mau di eskavator mau ke sini, enggak. Kita gunakan orang-orang Toraja yang ada di sana, yang ada di setiap departemen, untuk memprioritaskan atau mengarahkan nomenklatur pembangunan ke Toraja Utara. Jadi saya sudah tahu sebetulnya bagaimana bersinergi dengan diaspora Toraja. Diaspora Toraja itu luar biasa. Orang-orang Toraja itu di luar itu luar biasa. Sama dengan teman-teman yang ada di sini juga luar biasa. Nah, kalau dua hal yang luar biasa itu kita sinergikan, itu pasti bagus sekali. Saya dulu pernah, karena saya tahu betul sistem perencanaan. Saya pernah menawarkan diri dulu ke teman-teman di sini, kalau misalnya Toraja mau dalam tahap perencanaan, sekali-sekali ngundang saya. Dan kalau ngundang saya nggak perlu repot-repot biaya pesawat, hotel, nggak tahu apa. Saya bisa biaya sendiri, tapi sampai saya pensiun tidak pernah diajak untuk berbicara dengan teman-teman. Nah, terkait dengan Kota Rantepo tadi itu, kalau anggarannya ada, tapi anggaran itu bisa dari APBD, bisa dari APBD provinsi. Percaya bahwa pasti saya bisa lakukan itu. Soal kebersihan saya kira itu prioritas. Saya tahu bahwa selalu terjadi polemik. Soal kebersihan. Saya tidak tahu di mana kendalanya, tapi sebagai pemerintah mestinya dia punya kekuatan powerful untuk menyelesaikan itu. Jadi mudah-mudahan kalau Rindu mendapat mandat dari masyarakat untuk menyelesaikan hal-hal tadi, pengalaman di Jakarta dari sisi positifnya bisa kita bawa ke sini. Dan lebih bagusnya lagi kalau masyarakat Jakarta itu masyarakatnya heterogen. Jadi kalau ada diskusi seperti ini perlu waktu yang lama untuk memberikan pemahaman. Nah, kalau di Toraja kan homogen. Si bahasa Toraja mah itu perlu itu muda teh sorong-sorong pisiji itu pagar mina melon nilai nak kami lantas olanasan. Dari sisi homogenitasnya saya pikir itu gampang. Ya, enggak, saya kira bisa kita komunikasikan. Ya, saya kira itu Bung Maksi, doain saja, tapi tidak usah di korannya, dalam hati saja, supaya Rindu menang ke depan. Demikian teman-teman PSI, bro-bro and sis, sekali lagi terima kasih. Teman-teman wartawan, saudara-saudara dari wartawan, saya siap dikoreksi kapanpun, dan saya menjanjikan kepada Anda bahwa saya terbuka untuk berteman dengan Anda semua, untuk memberikan saya koreksi, memberikan saya petunjuk-petunjuk, dan memberikan informasi-informasi tentang hal-hal yang masih perlu dibenahi ke depan. Bersama Anda semua pasti bisa. Terima kasih. Jadi satu lagi saya tambahkan kepada teman-teman media. Sebenarnya jauh hari sebelumnya saya sudah diskusikan dengan Bung Jo. Kekuatan tidak bisa duka susi Jalo Jakarta itu pemerintahan yang DMI kanda dan juga tu ruangan khusus kita wartawan. Susi to. Supaya tidak kami wartawan yang kila malam mesti tamu pejama.
Toh, ya kalau lo kasih kira pejama, nak udah tuh me keluarga di Satpol PP namu kan. Palang bertang kan ni karya pemilu. Jadi baik teman-teman wartawan, Bro Ecis, Banjo ini sebenarnya sudah mau pulang, tapi satu permintaan saya. Untuk kawan-kawan semua, sebelum kita mencicipi berkat yang disediakan oleh teman-teman PSI, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan bahwa pertemuan kami di tempat ini bersama dengan seluruh anggota DPD PSI dan seluruh teman-teman media bukanlah suatu hal yang kebetulan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini Tuhan sudah atur di dalam pertemuan ini. Kalau pada hari ini Tuhan, kami sudah saling memberikan diskusi Tuhan, kami bersyukur bahwa diskusi ini sangat lancar dan sangat penuh pengertian. Terima kasih Tuhan atas semua kehadiran Tuhan di dalam selama pertemuan di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman PSI. Kiranya Tuhan hadir di dalam organisasi partai politik ini Tuhan, berikan kebijakan, berikan kearifan kepada anak-anak muda ini sehingga mereka berperan di dalam proses pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, khususnya di negara Republik Indonesia umumnya Tuhan. Rawatlah anak-anak muda ini Tuhan, pelihara mereka. Buatlah Tuhan partai ini menjadi partai yang bermartabat, partai yang begitu besar pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman wartawan yang sudah menyiapkan waktunya, yang sudah melakukan diskusi yang begitu mengalir tadi Tuhan. Kiranya informasi-informasi yang kami dapatkan dan yang mereka dapatkan dari kami bisa di-share ke seluruh masyarakat Toraja dan ini menjadi bahan pertimbangan untuk kehidupan kami ke depan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, melalui tangan-tangan saudara-saudara kami dari DPD PSI menyiapkan makanan dan minuman sebelum kami makan, Tuhan berkati agar menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Seluruh rencana kami Tuhan, seluruh perjalanan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.